kita sehat, tapi dinyatakan positif. Yang sakit sebenarnya hati kami dan pikiran kami yang menanggung beban yang begitu berat. Dengan banyaknya pasien tuh jujur aja buat saya stres. Dalam artian stres gimana bisa selesai atau enggak? Jujur, saya takut. Merebaknya virus COVID-19 di Indonesia membuat berbagai pihak harus turun tangan untuk proses pencegahan, penanganan, hingga penyembuhan pasien. Tanpa kecuali di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, dengan ditemukannya sejumlah klaster baru penyebaran COVID-19, membuat pemerintah setempat dan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Penanganan COVID Sidoarjo harus bekerja keras dan berjuang untuk proses penanganan dan penyembuhannya. Berbagai rintangan dalam penanganan COVID muncul, khususnya dari kalangan masyarakat, mulai dari kurang sadarnya masyarakat jika virus COVID itu ada, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pola hidup sehat, membuat tim Satgas Penanganan COVID Sidoarjo harus bekerja keras dalam penanganan COVID-19 ini. Salah satunya di Desa Wonocolo Taman Sidoarjo yang menjadi klaster baru penyebaran COVID di Sidoarjo. Sedih ketika memang waktu kemarin dibilang tempat kami ini klaster baru corona, sehingga sangat mengganggu perekonomian yang ada di tempat kami waktu itu. Saya berusaha untuk meyakinkan kepada masyarakat saya supaya mau menjaga lingkungan, itu yang terutama, sehingga saya memberikan contoh. Sejak ditetapkan sebagai klaster baru penyebaran COVID sekitar bulan Mei 2020 lalu, tercatat ada 64 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi ini cukup beralasan, karena selain padatnya warga di area pemukiman, adanya aktivitas pasar taman yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari pemukiman warga sangat mendukung penyebaran virus COVID ini. Kalau kita melaksanakan tracing sih perlawanan sih enggak, kadang cuma ngeyel aja sih Mas. Kalau ngelawan itu enggak, cuma ngeyel kadang mereka merasa sehat tidak apa-apa tapi kok dinyatakan positif. Memang saya nggak ada gejala sama sekali. Saya nggak pernah merasakan yang namanya demam, meriang, tenggorokan ini sakit atau flu atau pusing atau diare, nggak pernah merasakan hal itu. Kadang saya sendiri juga bingung. Ini sebenarnya positifnya itu corona itu apa gitu. Tapi tetap kita berikan edukasi, kita berikan istilahnya tentang yang pengetahuan yang kami tahu tentang COVID. Setelah itu juga kami berkoordinasi dengan bidan dan puskesmas setempat. Polresta Sidoarjo yang ikut bertanggung jawab sebagai salah satu lembaga non-pemerintahan harus turun tangan untuk membantu penyelesaian masalah COVID di Desa Wonocolo ini. Di bawah komando Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumarji, Polresta Sidoarjo merangkul jajaran TNI dan sejumlah elemen masyarakat setempat untuk mencanangkan program Kampung Tangguh Semeru di desa tersebut. Sejumlah satuan tugas dibentuk dalam program Kampung Tangguh itu, di antaranya Satgas Kesehatan, Satgas Pangan, hingga Satgas Pengamanan dan Pengawasan Masyarakat. Didukung kesadaran masyarakat dan kerja tulus dari anggota Satgas Kampung Tangguh Semeru, dalam waktu sekitar 3 bulan, tim Satgas Kampung Tangguh Semeru Desa Wonocolo mampu merubah Desa Wonocolo dari zona merah menjadi zona hijau setelah seluruh pasien COVID dinyatakan negatif dan sembuh dari COVID-19. Dari total 64 warga Desa Wonocolo yang terkonfirmasi positif COVID-19, 55 orang dinyatakan sembuh, sementara 9 diantaranya meninggal dunia karena tidak tertolong akibat terdiagnosa memiliki penyakit penyerta. Tidak hanya Desa Wonocolo, sejumlah desa di kawasan Kabupaten Sidoarjo juga berhasil dalam upaya penyembuhan COVID. Di antaranya seperti yang terjadi di Desa Tulangan, ada salah satu keluarga di mana bapak, ibu, dan neneknya meninggal dunia, sementara yang bersangkutan berhasil sembuh karena patuh, semangat, dan selalu menghibur diri dan membesarkan hati sebagai upaya untuk penyembuhan COVID. Mama meninggal duluan jam 7 pagi. Setelah itu ayah meninggal jam setengah 8. Jadi selisih 30 menit.
Terus untuk besoknya nenek ikut meninggal juga jam 8. Yang membuat saya sangat sedih itu adalah nyawa suami saya. Yang saya takutkan adalah itu. Karena yang saya dengar di media itu kan bahwasanya COVID itu sangat berbahaya. Jujur, memang secara pribadi saya takut kena ya, karena intensitas saya juga tinggi waktu itu, capek. COVID-19 hingga saat ini belum bisa berhenti untuk penyebarannya. Untuk itu masyarakat diminta untuk tetap waspada, tetap mematuhi aturan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, jaga jarak aman di titik keramaian, serta berusaha terus untuk hidup bersih dengan mengedepankan cuci tangan setelah beraktivitas. Untuk masyarakat yang bilangnya nggak percaya COVID konspirasi, saya sendiri sudah merasakan ya bagaimana terkena COVID, terus belum lagi sudah ditinggal keluarga. Yang penting niat saya baik, niat saya ingin menolong masyarakat, niat saya ingin menyelesaikan ini semua, ya alhamdulillah. Sangat luar biasa kegembiraan kami ketika kami bisa mengatasi itu, bekerja sama yang pertama dengan adanya tim tangguh ya. Tim tangguh, semua elemen masyarakat juga sangat membantu. Ini sangat luar biasa. Kunjungan di depan rumah saya, waktu itu tidak masuk ya, Pak Kapolres juga. Setelah itu ya memang di awal kita belum ada perhatian. Saya ingin menyampaikan bahwa penyebaran COVID-19 masih terjadi. Ada proses pengawasan yang juga dilakukan. Ada proses tindakan yang pada saat tertentu juga harus ditegakkan. Meski sejumlah desa di sejumlah kecamatan di wilayah Sidoarjo kini sudah berzona hijau seiring terus meningkatnya jumlah pasien COVID-19 yang sembuh, namun masyarakat hendaklah tetap mengingat jika virus COVID-19 hingga kini masih ada. Aturan protokol kesehatan, memakai masker saat berada di luar rumah, jaga jarak saat berada di keramaian, dan kebiasaan cuci tangan dengan sabun sesering mungkin harus dilakukan masyarakat. Bahkan untuk mengawasi dan memantau aturan protokol kesehatan di masyarakat, sesuai instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, peran TNI Polri kini dikedepankan untuk menegakkan dan mendisiplinkan masyarakat dalam mematuhi aturan protokol kesehatan. Ratusan Satgas Gabungan dari TNI Polri dari jajaran Polresta Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo, dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sidoarjo, setiap hari mulai turun lapangan untuk mengemban tugas dan kewajiban dalam mendisiplinkan masyarakat. Apalagi seiring dengan program Jatim Bermasker, membuat aparat TNI Polri dan Satpol PP harus terus mengingatkan masyarakat agar tetap menggunakan masker saat berada di luar rumah. Dalam melakukan tugasnya, aparat TNI Polri dan Satpol PP membagi menjadi beberapa satgas. Di antaranya, Satgas Patroli yang terus keliling memantau masyarakat dalam mematuhi aturan protokol kesehatan. Satgas Gakum yang akan melakukan penindakan ke masyarakat yang tidak disiplin dalam mematuhi aturan protokol kesehatan. Satgas Sosialisasi yang terus memberikan sosialisasi ke masyarakat melalui pemasangan sejumlah spanduk himbauan dan pembagian masker di masyarakat. Serta Satgas Pengawasan yang akan memantau dan mengawasi jalannya pendisiplinan yang dilakukan petugas di masyarakat. Selagi vaksin COVID-19 belum berhasil ditetapkan dan belum resmi diedarkan oleh pemerintah, vaksin penyebaran COVID-19 yang terpenting adalah hanya bisa dilakukan melalui hidup disiplin dalam melaksanakan aturan protokol kesehatan. Disiplin adalah vaksin COVID-19.